Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RRI TV dalam acara Tahun Tak Sana. Acara informatif, edukatif dan menghibur. Apa kabar sanak semuanya? Semoga sehat-sehat saja dan yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemilu sudah lewat. Sekarang kita sedang menunggu perhitungan suara oleh KPU RI. Pemilu kali ini penuh dengan kontroversi dari MK mengubah peraturan sampai pelanggar etik. Ya, meskipun banyak dalam pemilu kali. Tapi saya nak tahu tak tahapan pemilu. Nah, kali ini kita akan membahas tahapan pemilu. Sebelumnya buat sanak yang belum subscribe lah dulu biar dapat update terbaru tentang channel ini. Tanpa banyak basi, langsung saja kita ke topik berikut. Pemilihan umum yaitu pemilu merupakan proses demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 2024, pemilu akan digelar di Indonesia dengan mematuhi sejumlah tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilu atau PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Tahapan-tahapan pemilu merupakan landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil dan demokratis. Proses ini sudah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. 20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan akan jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang sebagian besar sudah terlaksana menjadi informasi yang penting untuk dipahami oleh berbagai pihak yang terlibat, terutama masyarakat, agar pemilu dapat berlangsung seperti yang direncanakan. Berikut tahapan-tahapan pemilu 2024 yang liputan. Yang pertama, perencanaan program dan anggaran 14 Juni 2022 sampai 14 Juni 2024. Tahapan ini menjadi upaya pihak terkait dalam merencanakan program dan anggaran untuk menyelenggarakan pemilu. Dalam kurun waktu 2 tahun, berbagai program dan anggaran disusun untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Proses perencanaan ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU, pemerintahan, lembaga terkait, dan lain-lainnya, untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan penyelenggaraan pemilu dengan alokasi anggaran yang tersedia. 2. Penyusunan peraturan KPU 14 Juni 2022 sampai 14 Desember 2023. Tahapan ini mencakup proses penyusunan peraturan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek teknis dan administratif terkait penyelenggaraan pemilu. Peraturan yang disusun mencakup berbagai hal, mulai dari tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu hingga prosedur pengajuan pencalonan dan aturan kampanye. Penyusunan peraturan ini merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa proses pemilu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjamin transparansi serta keadilan dalam pelaksanaannya. 3. Penyusunan daftar pemilih 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023. Tahapan-tahapan pemilu ini merupakan awal dari proses pemilihan umum, di mana daftar pemilihan dipersiapkan dengan seksama. Proses ini dilakukan dengan berdasarkan regulasi PKPU nomor 7 tahun 2022 dan PKPU nomor 7 tahun 2023. Kerjasama antara pemerintahan dan KPU sangatlah penting dalam menyediakan dan data kependudukan yang akurat, seperti daftar penduduk potensial memilih pemilu DP4. Meskipun umumnya berjalan dengan lancar,
perlu penanganan lebih lanjut terhadap perbedaan data pemilih di luar negeri. 4. Pendaftaran dan verifikasi partai politik 29 Juli sampai 13 Desember 2022. Tahapan ini melibatkan proses pendaftaran partai politik, peserta pemilu, dan verifikasi administrasi serta faktualnya. Meskipun prosesnya berlangsung sesuai jadwal, catatan dari Bawaslu menyoroti keterbatasan akses terhadap sistem informasi partai politik atau SIPOL. Perlu dilakukan peningkatan aksesibilitas terhadap sistem ini untuk memastikan proses pendaftaran yang lebih efisien. 5. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan pada 14 Oktober 2022 sampai 9 Februari 2023. Tahapan ini melibatkan penyesuaian jumlah kursi dan daerah pemilihan oleh KPU berdasarkan dinamika jumlah penduduk dan perpindahan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Pemilu telah mengatur mengenai daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengubah kewenangan penentuan dapil dan alokasi kursi. Sebagai respon, KPU menerbitkan PKPU nomor 6 tahun 2023 untuk menyesuaikan dengan putusan MK. 6. Pencalonan anggota DPD pada 6 Desember 2023 sampai 3 November 2023. Proses pencalonan anggota DPD melibatkan perseorangan dan diatur oleh PKPU nomor 10 tahun 2022. Dinamika terjadi terutama terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah persyaratan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana, mempengaruhi beberapa bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih. Meskipun demikian, tahapan-tahapan pemilu ini merupakan bagian penting dalam memastikan representasi yang merata dan kualitas anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 7. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota pada 24 April sampai 4 November 2023. Tahapan ini diatur oleh PKPU nomor 10 tahun 2023 dan mencangkup berbagai proses, mulai dari pengajuan bakal calon hingga penetapan daftar calon tetap atau DCT. Dinamika muncul terkait dengan keputusan Mahkamah Agung MA yang mengubah mekanisme pembulatan kuota perempuan, berdampak pada susunan atau daftar urut bakal calon anggota DPR dan DPRD. Proses ini penting untuk memastikan keberagaman dan kesetaraan representasi di lembaga legislatif. 8. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023. Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden melibatkan pendaftaran pasangan calon oleh gabungan partai politik dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Terdapat 3 pasangan calon yang didaftarkan dengan rincian dukungan dari partai politik yang mendukung. Pengumuman pasangan calon dilakukan dalam sidang pleno KPU. Tahapan ini merupakan awal dari serangkaian proses pemilihan umum yang melibatkan kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Penetapan salah satu pasang calon presiden penuh kontroversi dalam MK. Peraturan pembatasan usia dari tadinya minimal usia 40 tahun menjadi berusia paling rendah 40 atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. 9. Kampanye
pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Proses kampanye merupakan tahap yang sangat penting dalam pemilu 2024. Dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kampanye dilakukan oleh peserta pemilihan umum atau pemilu dengan tujuan utama mempengaruhi opini dan pilihan pemilih. Ini adalah waktu di mana calon dan partai politik berupaya keras untuk memperkenalkan visi, misi serta program kerja mereka pada masyarakat. 10. Masa tenang. Pada 11 Februari 2024 sampai 13 Februari 2024. Masa tenang dimulai setelah berakhirnya masa kampanye, yaitu dari 11 hingga 13 Februari 2024. Tujuannya adalah memberikan waktu dan ruang bagi pemilih untuk merenungkan pilihan mereka tanpa adanya pengaruh kampanye. Pada tahapan-tahapan pemilu ini, semua atribut kampanye akan diturunkan sehingga suasana pemilihan menjadi lebih tenang dan tidak dipengaruhi oleh kampanye politik. 11. Pemungutan dan perhitungan suara. 14 Februari 2024 sampai 15 Februari 2024. Pada tanggal 14 dan 15 Februari 2024, pemilih melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara TPS yang telah ditentukan. Ini adalah momen di mana warga negara aktif menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik. Setelah pemungutan suara selesai, dilakukan perhitungan suara dengan cermat untuk menentukan hasil akhir dari pemilihan umum 2024. 12. Rekapitulasi hasil perhitungan suara 15 Februari 2024 sampai 20 Maret 2024. Selama periode ini dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh TPS. Proses ini bertujuan untuk menyatukan hasil perhitungan suara dari berbagai tempat pemungutan suara menjadi satu data yang akurat. Hasil rekapitulasi ini kemudian diumumkan secara bertahap untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada publik mengenai hasil pemilihan umum. 13. Pengucapan sumpah atau janji DPRD kabupaten atau kota dan provinsi disesuaikan dengan akhir masa jabatan. Setelah terpilih, anggota DPRD kabupaten atau kota dan provinsi akan mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan akhir masa jabatan mereka. Proses ini menandakan dimulainya tugas dan tanggung jawab mereka sebagai perwakilan rakyat di tingkat lokal yang diharapkan akan mewakili kepentingan masyarakat dengan integritas dan dedikasi. 14. Pengucapan sumpah atau janji DPR dan DPD 1 Oktober 2024. Pada tanggal 1 Oktober 2024, anggota DPR dan DPD yang terpilih akan mengucapkan sumpah atau janji sebagai tanda resmi memulai masa jabatan mereka. Pengucapan sumpah atau janji ini merupakan momen penting dalam proses demokratisasi, menandai dimulainya peran mereka sebagai wakil rakyat yang bertugas membentuk undang-undang dan menguasai jalannya pemerintahan. 15. Pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024. 20 Oktober 2024 ditetapkan sebagai hari pengucapan sumpah atau janji untuk presiden dan wakil presiden yang terpilih. Pada hari ini, mereka resmi mengambil jabatan tertinggi di negara dan memulai masa kepemimpinan 5 tahun ke depan. Pengucapan sumpah atau janji ini menjadi simbol dari komitmen mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin negara dengan penuh integritas, keadilan, dan keberpihakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tahapan pemilu putaran kedua.
Jika putaran kedua pemilihan presiden diperlakukan dalam pemilu 2024, maka ada serangkaian tahapan tambahan yang perlu dilakukan. Tahapan-tahapan pemilu ini dimulai dengan periode kampanye yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 22 Juni 2024. Pada masa ini, pasangan calon yang lolos ke putaran kedua akan presentasikan kembali visi misi dan program kerja mereka kepada pemilih. Kampanye ini menjadi kesempatan terakhir bagi pasangan calon untuk menangkan dukungan pemilihan sebelum pemungutan suara. Setelah masa kampanye, tahapan selanjutnya adalah masa tenang yang dimulai pada tanggal 23 Juni 2024 hingga 25 Juni 2024. Selama masa tenang ini, segala bentuk kampanye dilarang untuk memberikan waktu dan ruang bagi pemilih untuk merenungkan pilihan mereka tanpa adanya pengaruh kampanye. Hal ini penting untuk memastikan bahawa pemilih dapat membuat keputusan secara objektif tanpa adanya tekanan dari kampanye. Pemungutan suara untuk putaran kedua Pilpres dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2024. Pada hari tersebut, pemilihan akan memasuki bilik suara untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka anggap paling cocok untuk memimpin negara dalam 5 tahun ke depan. Pemungutan suara ini merupakan tahap akhir dalam proses pemilihan presiden, di mana keputusan akhir pemilih akan tercermin dalam hasil pemungutan suara. Tahapan pemilu untuk putaran kedua menunjukkan kesinambungan proses demokratis dalam memastikan kepemimpinan yang dipilih oleh mayoritas pemilih. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, diharapkan proses pemilihan presiden dapat berlangsung dengan transparan, adil dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oke, demikianlah bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga pemilu kali ini kita pemimpin yang bisa bawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa follow juga akun medsos kami di bawah ini ya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.